وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini yaitu bab tentang al-hathi ala salatil witri wa bayan annahu sunnatun muakkadatun wa bayanu waktihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis satu bab dalam hal berkaitan dengan salat witir, dan salat witir adalah salah satu di antara salat-salat sunnah yang kita sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Babul hathi ala salatil witir. Bab tentang anjuran untuk mengerjakan salat witir. Wa bayan annahu sunnatun muakkadah. Dan juga bab yang akan menjelaskan kepada kita bahwasanya salat witir adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Wa bayan waktihi, dan juga akan dijelaskan tentang waktu salat witir. Yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang pertama adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Aliyin radhiyallahu anhu qal, dari Ali yakni bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-witru laysa bihatmin kasolatil maktubati. Witir itu bukan sesuatu yang wajib. Ya. Salat witir itu bukan sesuatu yang wajib seperti salat-salat yang wajib. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkannya, yakni menganjurkan untuk mengerjakan salat witir ini. Qal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Ini Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Allah Maha Esa. Allah itu witir. Ya, tunggal. Ya, yuhibbu al-witra. Dan Allah cinta kepada yang witir itu, yaitu yang ganjil atau yang tunggal. Fa'autiru ya ahlal Quran. Maka wahai ahlul Quran, yakni wahai orang-orang yang memiliki Al-Quranul Karim, yaitu umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'autiru ya ahlal Quran, maka witirlah kalian wahai orang-orang yang memiliki Al-Quran ini, yaitu kepada umat beliau. Beliau anjurkan untuk mengerjakan sholat witir. Jadi beliau perintah sini,
Fa'autiru, maka witirlah kalian, wahai ahli Al-Quran, wahai orang-orang yang memiliki Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah, ya, dari sebagian sahabat yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang dimaksud dengan witir, ya, innallaha witrun, bahwasanya Allah itu witir, artinya Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu esa, dan dia senang kepada yang satu itu atau yang ganjil. Adapun fikih hadis, ya, fikih hadis yang diambil dari hadis ini, bahwa sholat witir itu sholat yang dianjurkan. Dia tidak sampai pada derajat wajib. Karena sholat yang wajib itu sudah kita ketahui. Ada 5 sholat yang wajib. As-salawat al-khams. Ya. Sholat yang 5 yang kita diwajibkan untuk mengerjakannya. Yaitu yang wajib. Adapun yang lainnya adalah sholat-sholat sunnah yang tidak wajib hukumnya. Termasuk salah satunya adalah sholat witir. Ya, salah satunya adalah sholat witir. Jadi sholat witir bukanlah sholat yang wajib. Dia adalah bagian dari sholat-sholat sunnah. Namun sholat witir ini memang dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat witir. Kemudian bahwa hadis ini juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'autiru ya ahlal Qur'an." Maka witirlah kalian wahai orang-orang yang memiliki Al-Qur'an. Ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang dianjurkannya sholat di malam hari. Ya, karena kita memiliki Al-Qur'anul Karim. Seorang walaupun dia punya hafalan hanya sedikit, usahakan untuk bangun di malam hari. Ya paling tidak misalnya setengah jam sebelum adzan subuh dikumandangkan. Bangun, berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian sholat witir, ya, atau mungkin lebih dari itu. Ya, yang jelas bahwa kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat di malam hari. Dan sholat di malam hari adalah sholat yang utama, banyak keutamaannya, ya, dan sholat di malam hari ini termasuk hal yang wajib bagi Rasulullah SAW. Adapun bagi umatnya tidak. Ya, faminal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW. Dan dari bagian malam itu hendaknya kamu bangun sholat tahajud sebagai tambahan bagimu. Itu bagi Rasulullah SAW. Maka sholat malam atau sholat tahajud atau sholat di malam hari bagi Rasulullah SAW adalah wajib. Adapun bagi yang lainnya itu hanya sunnah, tidak wajib bagi mereka, bagi umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang salat witir ini, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa min awsatihi wa min akhirih wantaha witruhu ila sahari. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa min kulli lail, pada setiap malam, ya, dari malam-malam yang berlalu di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail. Beliau
Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat witir itu di awal malam. Artinya sebelum beliau tidur. Wa min awsatihi, juga beliau pernah mengerjakannya di tengah malam. Ya, di tengah malam. Wa min akhirihi, dan juga beliau mengerjakan sholat witir itu terkadang di akhir malam. Ya, di akhir malam. Wantaha witruhu ila as-sahar. Dan terkadang beliau kalau sholat witir, berakhir sholat witirnya itu sampai pada waktu menjelang subuh. Waktu sahur, itu menjelang subuh. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat witir. Nanti juga ada beberapa hadis yang akan datang, akan kita jelaskan lebih detail tentang waktu-waktu sholat witir. Yang jelas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan ya sholat witir di awal malam setelah sholat isya. Ya, kemudian beliau sholat sunnah, misalnya sunnah ba'da isya. Kemudian beliau sholat witir. Beliau pernah melakukannya, yaitu di awal malam sebelum beliau tidur. Beliau juga Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat witir di tengah malam. Bangun di tengah malam, kemudian sholat, ya mungkin sholat tahajud, ya atau sholat malam, kemudian beliau tutup dengan dan witir. Kemudian beliau tidur. Juga terkadang beliau lakukan di akhir malam. Ya. Jadi beliau pernah mengerjakan sholat witir ini di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Sampai waktu sahur. Artinya menjelang subuh, menjelang terbitnya fajar. Jadi intinya bahwa sholat witir ini ya dilakukan di malam hari. Intinya di malam hari. Waktunya panjang. Mulai setelah selesai sholat isya sampai menjelang terbitnya fajar. Itu waktu sholat witir. Dalam waktu-waktu ini silakan kerjakan. Ya, boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Kemudian sholat witir itu dikerjakan di malam hari. Tidak ada sholat witir di siang hari. Ya, tidak ada sholat witir di siang hari. Karena waktu sholat witir itu di malam hari. Makanya terkadang dalam suatu hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit atau mungkin beliau kepayahan sehingga luput sholat witirnya. Ya. Beliau tidak mengerjakan sholat witir karena suatu sebab. Itu ketika di pagi hari, di waktu duha, beliau mengerjakan genap. Kalau biasa beliau lakukan sholat witir misalnya 11 rakaat, maka di pagi hari, kalau misalnya beliau tinggalkan, karena suatu hal, maka beliau mengerjakan sholat yang di malam hari 11 rakaat, kalau di siang hari menjadi 12 rakaat. Dan itu kita yang dianjurkan demikian. Seorang misalnya, dia terbiasa sholat witir itu 3 rakaat. Ini misalnya. Terbiasa sholat witir 3 rakaat. Ya, sholat witir 3 rakaat, sebagaimana pernah kami jelaskan, itu bisa sekaligus langsung tanpa tasyahud pertama. Tasyahudnya hanya 1 kali, tahiyatnya hanya 1 kali, di akhir rakaat. Ya. Berarti 3 rakaat sekaligus. Ada juga sholat witir yang dibagi 2. Yang 3 itu dibagi menjadi 2. Pertama sholat 2 rakaat, kemudian salam, ya, kemudian sholat tambah 1 rakaat. Dua cara ini adalah benar dan tetap ini cara sholat witir, yakni yang dilakukan atau dicontohkan ya oleh Nabi SAW ya, dalam masalah sholat witir ini. Nah, kalau misalnya seorang dia terbiasa sholat witir itu di malam hari 3 rakaat. Kemudian suatu malam, suatu saat, dia tertidur. Atau karena suatu hal dia tidak mengerjakan sholat witir yang sering dikerjakannya.
maka dianjurkan di pagi hari dia sholat. Ya, seakan-akan mengganti sholat yang malam hari itu. Tetapi kalau dia terbiasa 3 rakaat, maka ketika sholat di waktu duha, ya, dia menggantikannya di waktu duha, itu menjadi 4 rakaat. Ya, tidak boleh 3 rakaat, tapi digenapkan. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Kalau dia terbiasa sholat witir itu misalnya 5 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Nah, kalau misalnya ketinggalan, dia tertidur, dia tidak mengerjakan sholat witir itu yang biasa dia lakukan 5 rakaat setiap malam, maka dia gantikan di pagi hari dia sholat. Setelah masuknya waktu duha. Tapi kalau terbiasa 5 rakaat, maka dia lakukan di waktu duha 6 rakaat. Jadi dia genapkan jumlah rakaat itu. Karena tidak ada sholat witir di siang hari. Nah, ini yang perlu dipahami tentang sholat witir ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari adalah salat witir. Artinya salat witir ini sebagai penutup salat seseorang. Ya. Yaitu salat yang rakaat yang ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Ya, jadi jadikan di akhir salat seseorang ketika dia bangun di malam hari. Misalnya ada orang bangun di malam hari salat tahajud. Tahajud itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Dan misalnya ada seorang bangun di malam hari, dia sholat tahajud. Sholat tahajud 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian kalau dia ingin berhenti dari sholat ini, menutup sholat tahajudnya itu dengan sholat witir. Ya. Entah 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu boleh saja. Ya. Seorang sholat tahajud 4 rakaat misalnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti tahajudnya sudah 4 rakaat. Kemudian dia tutup sholatnya dengan sholat witir. Dia menambah 1 rakaat. Atau dia menambah 3 rakaat. Niatnya adalah sholat witir. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ij'alu akhir salatikum bil-lail witron. Jadikanlah akhir dari sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Sholat yang ganjil. Entah 1 atau 3 rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran. Ya, anjuran untuk menjadikan sholat witir itu sebagai akhir sholat seseorang di malam hari. Ya, tutup dengan sholat witir. Ya, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Kemudian hadis ini juga, kalau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini menunjukkan wajib karena diperintah dari Nabi SAW, maka tentu ini adalah pendapat yang lemah. Ya, karena sholat witir itu tidak wajib hukumnya. Dia hanya merupakan sholat yang disunnahkan, yang dianjurkan. Anjurkan dengan sangat, ya, sunnah muakkadah. Bagaimana dalam bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru, salatlah witir, qabla an tusbihu, sebelum masuknya waktu subuh. Jadi waktu sholat witir itu sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Sekarang pertanyaan. Misalnya ada seseorang, dia bangun ya
mungkin bangun agak terlambat, kemudian dia wudhu lalu sholat. Sholat witir 3 rakaat misalnya. Di tengah sholat, 2 rakaat sholat, azan subuh dikumandangkan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Sampai 3 rakaat, tasyahud atau tahiyat, kemudian salam. Jadi itu tidak mengapa. Seorang pas sementara sholat witir, tahu-taunya azan dikumandangkan. Maka lanjutkan. Ya, lanjutkan sampai selesai. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita, di antara pelajaran diambil adalah memang dianjurkan sholat witir itu adalah di akhir malam. Ya, di akhir malam. Autiru qabla an tusbihu. Sholatlah witir sebelum kalian memasuki waktu subuh. Jadi kita dianjurkan mengakhirkan sholat witir. Makanya saya tadi mengatakan ya, bahwa seorang dianjurkan ya, bangun sebelum azan, mungkin setengah jam sebelum azan, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Kemudian berwudu, kemudian sholat witir. Nah, sekarang misalnya ada orang, dia sholat di awal malam, setelah sholat isya, dia sholat malam. Ya, sholat malam. Misalnya 4 rakaat, sholat sunnah. Ya, intinya sholat di malam hari. Kemudian dia ingin menjadikan witirnya nanti sebelum subuh. Itu pun tidak mengapa. Ya, menjelang subuh bangun, wudu, kemudian sholat witir. Ya, kemudian sholat witir. Atau seorang bangun di malam hari, misalnya jam 1 malam. Kemudian dia sholat tahajud. Sholat tahajud 8 rakaat misalnya. Kemudian ngantuk dia. Lalu dia tidur dengan niat nanti menjelang subuh baru dia sholat witir. Itu juga tidak mengapa. Ya, dia tidur kemudian menjelang subuh, ya, dia bangun wudu kemudian sholat witir. Entah 1 rakaat atau 3 rakaat. Jadi intinya kita dianjurkan ya sedapat mungkin menjadikan sholat witir itu yaitu di akhir malam hari menjelang sholat subuh, sebelum azan subuh. Ya, maka tentu di sini perlu alat bantu misalnya. Kalau orang itu sulit bangun, ya dia pakai alarm. Ya, bangun jam, misalnya kalau sekarang subuh itu jam 4.15 menit. Ya, maka dia bangun mungkin jam 4 kurang 15 menit. Setengah jam cukup. Ya, bangun, wudu, kemudian sholat 3 rakaat. Ya, sambil menunggu waktu adzan subuh, insya Allah cukup. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil-lail. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di malam hari, ya. Beliau dahulu kana yusalli salatahu bil-lail. Beliau salat di malam hari. Wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Nah, ketika Nabi SAW ya, sholat di malam hari, Aisyah radhiyallahu anha itu tidur di depan Nabi SAW. Ya, tidur di depan Nabi SAW. Tapi tentu jarak sujud tetap ada. Ya, ada jarak di antara tempat tidurnya Aisyah dengan tempat sholatnya Nabi SAW. Ya. Nah, Aisyah tidur depan Nabi SAW. Beliau sholat di malam hari. Fa'idha baqiyal witru. Nah, kalau beliau sudah sholat, tinggal sholat witir yang belum mengerjakannya. Aiqadhaha fa'utarat. Kalau beliau sudah sholat malam, sallallahu alaihi wasallam, tinggal sholat witir, yakni yang tersisa, sholat witir belum beliau lakukan, beliau bangunkan Aisyah. Beliau bangunkan Aisyah untuk sholat di malam hari. Ya, maka Aisyah bangun, wudu, kemudian sholat witir. Jadi ini cerita dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihissalam sholat di malam hari dan Aisyah berada di depan beliau. Beliau sholat, ini Aisyah tidur depan beliau. Beliau berdiri seperti ini. Ya.
Dan ini tidak membatalkan sholat. Karena bukan melewati. Ya. Tapi beliau berada di tempat tidurnya. Ini Aisyah berada di tempat tidurnya. Tidur berlawanan dengan arah kiblat Nabi SAW. Ya. Dan beliau tetap sholat. Beliau tetap sholat. Ya. Aisyah berada di depannya. Ini beliau tidur di tempatnya. Sedangkan Nabi SAW sholat di menghadap kepada Aisyah, menghadap kiblat. Nah, kalau sudah sholat, setelah beliau mengerjakan sholat tahajud, misalnya 8 rakaat, tinggal 3 rakaat witir belum mengerjakannya, maka beliau membangunkan Aisyah. Ya, bangun untuk juga sholat. Dan Aisyah bangun, kemudian wudhu, kemudian sholat witir. Kemudian sholat witir. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil-lail. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari, wa hiya mu'tadiratun baina yadayhi, sementara Aisyah tidur di depan beliau. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu salat malam. Fa idza baqiya al-witru, kalau tinggal salat witir yang belum beliau kerjakan, aiqadhaha, beliau membangunkan Aisyah, lalu Aisyah juga salat witir. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim sebutkan, fa idza baqiyal witru qal, kalau yang tersisa dari apa yang beliau kerjakan tadi tinggal salat witir, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, "Umi fa'autiri ya Aisyah." Bangunlah dan salat witirlah wahai Aisyah. Bangunlah dan salat witirlah wahai Aisyah. Nah, ini hadis yang dijelaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang keadaan atau ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keberadaan wanita, ya, apalagi di tempat yang sempit. Misalnya seorang punya rumah yang sempit, kos-kosan hanya ada satu kamar, ya. Di situ ada satu tempat tidur, dia dan istrinya tidur di tempat tidur itu, dan ada tempat juga untuk sholat. Tapi tempat sholat ini menghadap ke tempat tidur mereka. Misalnya demikian. Seorang bangun di malam hari, sholat witir, istrinya tidur di depannya, ya. Maka itu tidak mengapa. Itu tidak membatalkan sholat. Ya. Itu tidak membatalkan sholat seseorang. Ya. Meskipun ada seorang wanita atau istri yang berada di tempat tidurnya, di depan dia sholat. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang keadaan Rasulullah SAW dalam rumah tangga beliau, bagaimana kesederhanaan beliau hidup di ruangan yang tidak seberapa luas, ya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau tetap mengerjakan sholat di tempat tersebut, ya. Ini karena kondisi demikian, maka beliau sholat di kamar itu. Maka kita ini harus banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah berikan nikmat kepada kita rumah yang luas, ya, tempat tinggal yang nyaman, ya, kita bisa sholat di tempat yang luas. Nah, ini satu nikmat yang patut kita syukuri. Ya, dan juga kita mengambil pelajaran dari pola hidup Nabi SAW. Kesempitan hidup itu tidak menghalangi beliau dari beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kesempitan, ya, ruangan, rumah beliau, kamar beliau, bilik beliau, itu tidak menghalangi beliau untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun menunjukkan bahwa sholat sunnah, ya, di malam hari itu, dan semua sholat sunnah lebih utama di rumah, ya, lebih utama di rumah. Seandainya Nabi SAW ingin sholat di masjid beliau dekat, bangun tinggal wudhu pergi ke masjid. Masjidnya beliau hanya berbatasan dengan ruangan
Dan kamarnya dibatasi oleh tembok, oleh dinding. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah dianjurkan dan lebih afdal di rumah. Ya. Tetapi tidak mengapa. Kalaupun seorang misalnya ingin sholat tahajud di masjid, karena masjid dekat dengan rumahnya, ya, itu pun tidak mengapa. Tetapi sholat lebih utama, sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Ya. Dikerjakan di rumah. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya dalam sholat dianjurkan kita untuk menjadikan sesuatu sutrah depan kita. Maka kalau misalnya seorang masuk masjid, dan ini pernah saya jelaskan, dia ingin sholat sunnah, ya, misalnya di hari Jumat atau hari-hari biasa, ada orang duduk depannya, ya, menghadap kiblat, maka dia menjadikan orang itu sebagai sutroh. Ya, dia sholat di belakang orang tersebut. Sholat sunnah, ya 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, sambil menunggu iqamatu as-shalah. Atau kalau ada tiang, ya tiang masjid. Atau dinding masjid. Ya, supaya tidak dilewati oleh orang ketika dia sholat. Maka dianjurkan sekali kita untuk memakai sutroh ketika sholat. Apalagi sholat sendirian. Ya, sholat sendirian. Meskipun ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan memakai sutroh itu wajib hukumnya. Sebagian mengatakan sunnah yang sangat dianjurkan. Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Yang jelas kita tetap dianjurkan dan harus memperhatikan masalah sutroh ketika sholat. Ya. Terutama sholat sendirian. Agar kita sholat dan ada benda di depan kita. Entah itu tembok atau tiang masjid atau yang lainnya misalnya kita letakkan di depan kita. Kemudian kita sholat. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian seorang pemimpin rumah tangga. Dalam hari ini adalah contoh teladan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperhatikan keluarga beliau. Beliau membangunkan Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangan beliau, untuk sholat di malam hari. Paling tidak sholat witir. Minimal sholat witir. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana yakni tanggung jawab seorang ayah, seorang suami, ya, dalam rumah tangganya. Agar membiasakan keluarganya beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Tidak hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah dianjurkan. Yang sunnah pun dianjurkan. Untuk mereka diperhatikan, mereka dianjurkan, diperintahkan, supaya rumah itu nyaman. Rumah yang ada sholatnya, ada baca Al-Qurannya, ada zikir pagi petangnya, insya Allah mendapatkan ketenangan. Tetapi rumah yang gersang, rumah yang tidak pernah ada baca Al-Quran di situ. Tidak pernah ada yang sholat sunnah di situ. Ya. Atau yang sholat di rumah itu. Na'udzubillah. Tidak ada zikirnya. Hidupnya hanya dengan musik. Ya. Pagi musik, siang musik, malam musik. Bahkan mau tidur taruh musik taruh alat di telinganya untuk mendengar sambil tidur. Tahu-taunya mati. Mati dalam keadaan mendengar musik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, maka cobalah kita melatih rumah tangga kita supaya menjadi rumah yang sejuk, yang tenang, ya, terutama hati, ya, dalam rangka dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hidupkan rumah kita pula dengan amalan-amalan ibadah. Salah satunya adalah sholat sunnah. Makanya bagi kaum laki-laki, sholat sunnah itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Ya. Bagi orang laki-laki, supaya dia membiasakan sholat sunnah di rumahnya, kemudian kalau sholat wajib di masjid. Hadis yang berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badiru as-subha bil witri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru as-subha bil witri, yakni segeralah kalian mengerjakan sholat witir sebelum masuknya waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa memang dianjurkan sholat witir itu di akhir malam, menjelang waktu subuh. Dan seorang supaya segera, ya, kira-kira subuhnya lagi 15 menit, misalnya, azan
kurang 15 menit, ya itu minimal. Ya bangun, wudhu paling 5 menit, kemudian sholat witir. Ya. Kalau 10 menit, tersisa waktu menjelang adzan, itu bisa sholat 3 rakaat witir. Tapi kadang-kadang seorang bangun mungkin tinggal 5 menit adzan subuh. Ya, sholat witir 1 rakaat. Tapi dengan tenang, dengan khusyuk. Tidak usah memperbanyak rakaat, tapi sholatnya tergesa-gesa. Tidak usah. Tapi sholatlah yang tenang, mungkin meskipun hanya 1 rakaat. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi alaihissalam untuk segera sholat witir sebelum adzan subuh dikumandangkan. Sebelum adzan subuh dikumandangkan. Makanya seorang harus ya betul-betul memperhatikan masalah kapan waktu adzan. Dan sekarang ini alhamdulillah kita diberi kemudahan. Kita berada di mana? Tinggal buka di internet. Waktu sholat subuh di kota mana misalnya. Langsung keluar. Keluar sholat 5 waktu itu. Ya, sholat subuh jam sekian. Sholat zuhur jam sekian. Sholat asar jam sekian. Dan seterusnya. Kita dipermudah oleh Allah Ta'ala. Dan pertemuan-pertemuan ini. Sehingga dimanapun kita berada bisa tahu waktunya. Ya seorang berada di Sumatera. Dia tinggal buka. Ya. Waktu subuh di Padang jam berapa sih? Buka di internet, lihat. Waktu subuh di Padang jam sekian. Ya, itu sudah diperkirakan. Setengah jam sebelum adzan bangun. Ya. Kita di timur. Di mana? Di Sorong sana. Di Papua. Tinggal buka. Waktu sholat subuh di Papua. Ya, misalnya di Sorong jam berapa? Semua sudah dipermudah. Ya. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk mau mengerjakan dan membiasakan amal-amal kebaikan itu seperti sholat witir di malam hari atau sholat-sholat yang lainnya. Jadi ini alhamdulillah Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutiru awwalahu. Barang siapa yang khawatir, dia khawatir tidak bangun di akhir malam, ya, maka hendaknya dia witir pada awal malam. Sebelum tidur witir. Kalau dia khawatir tidak tidur, kalau dia khawatir tidak bangun menjelang subuh, maka hendaknya dia sholat witir di awal waktu. Falyutiru awwalahu. Wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Dan barang siapa yang dia antusias, ya dia itu optimis bahwa dia akan bangun sebelum adzan subuh, maka hendaknya dia sholat witir di akhir malam. Hendaknya dia sholat witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril lail masyhudatun. Karena sungguhnya sholat di akhir malam itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Wadzalika afdalu, dan itu lebih afdal. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim di dalam Sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Jabir ini yakni memberikan kepada kita keringanan. Karena manusia itu macam-macam, ya. Ada yang mudah bangun di malam hari atau menjelang subuh, ada yang tidak bangun kecuali setelah mendengar adzan. Ya. Kemudian juga ada hal-hal lain berupa kesibukan-kesibukan. Maka kita diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia khawatir di malam hari tidak bangun, ya, untuk sholat witir, ya, maka hendaknya dia sholat sebelum tidur. Sholat di awal malam. Habis sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya, kemudian langsung tambah 3 rakaat atau 1 rakaat sholat witir. Ya. Kemudian tidur, selesai. Tetapi kalau seorang dia yakin, karena memang mungkin faktor kebiasaan, ya, dia bangun di menjelang subuh, maka lebih utama dia sholat witir di akhir malam.
sebelum sholat subuh. Jadi ini semua adalah keringanan, kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya dalam beribadah di malam hari. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan sholat di malam hari. Ya, apalagi di akhir malam. Keutamaannya adalah diantara disaksikan oleh para malaikat Allah. Mereka ikut menghadiri, menyaksikan sholatnya seseorang. Maka dari itu memang sholat di akhir malam itu lebih utama. Lebih utama. Apalagi ada hadis Nabi SAW tentang Allah turun. Ya, pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah bertanya, siapa yang memohon pada aku memberikan kepadanya. Siapa yang berdoa, aku perkenankan doanya. Siapa yang minta ampun pada aku ampuni dia. Ya. Ini menunjukkan keutamaan sholat di akhir malam. Dan ini perlu pembiasaan. Harus dibiasakan. Ya. Pembiasaan itu bisa jadi diawali dengan semacam paksaan. Seorang harus memaksa dirinya. Dari semacam paksaan pada diri kita, dia nanti menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, meningkat kepada merasakan kenikmatan sholat di malam hari. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus memaksakan diri kita. Kalau kita mengikuti malas kita, mengikuti ngantuk kita tidak bakal bangun di malam hari. Kalau ikuti, ya keinginan kita untuk tidur, ya, matanya berat, ya harus dipaksakan. Ya. Minta mohon pada Allah Ta'ala, agar Allah memberikan kekuatan. Nah, dari semacam pemaksaan itulah, kemudian dia menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu nanti menjadi satu hal yang nikmat dirasakan oleh seorang. Sehingga kalau dia tidak sholat malam, seakan-akan ada sesuatu kenikmatan yang hilang darinya. Ya. Ini manfaat dari beribadah pada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, terutama di malam hari, di saat manusia sedang tidur lelap. Apa ada dasar atau dalil yang menunjukkan tentang terkadang seorang harus memaksakan dirinya untuk mengerjakan suatu amal kebaikan? Jawabannya iya. Hadis riwayat Imam An-Nasai, hadis sahih. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan atau imra'an qama minal lail fasalla thumma ayqadha ahlahu fa in abad rasya ala wajhiha alma. Allah merahmati seorang suami, seorang laki-laki. Dia bangun di tengah malam atau di malam hari, kemudian dia sholat. Lalu kemudian dia bangunkan istrinya. Ya, dia bangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan, ini berat untuk bangun, dipercikan air pada wajah istrinya. Nah, ini menunjukkan semacam pemaksaan. Dan memercikan air pada wajah istri. Demikian sebaliknya, kata Nabi SAW, wa rahimallahu imro'atan. Ya, Allah merahmati seorang wanita. Ya. Qamat minal lail fasallat. Dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat. Ya. Thumma aiqadat ahlaha. Kemudian dia bangunkan yakni suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan bangun untuk sholat, rasyat ala wajhihi alma. Atau nadohat ala wajhihi alma. Kalau suami enggan, maka dipercikan air pada wajah suaminya. Nah, ini menunjukkan yakni bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, percikan air itu menunjukkan apa? Semacam memaksa. Karena memang jiwa nafsu ini kalau tidak dipaksa, dia ingin cenderung kepada kesenangan. Ya, kemalasan. Itu kecenderungan nafsu. Mau yang nyaman, mau yang enak, mau yang nikmat. Itu nafsu. Maka dia kadang-kadang harus dilawan. Harus dipaksakan. Untuk mengerjakan suatu kebaikan. Nah, nanti kalau sudah dipaksakan, pindah kepada
keterbiasaan, dan suatu saat akan sampai kepada puncaknya, akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang salaf mengatakan, aku merasakan nikmatnya sholat di malam hari setelah aku mengerjakan sholat malam selama 20 tahun. Selama 20 tahun mengerjakan. Baru merasakan nikmatnya sholat di malam hari. Ini pelajaran bagi kita. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, babu fadli salatid duha wa bayan aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hath ala al muhafadhah 'alaiha. Bab ini berkaitan dengan salat sunnah duha. Babu salatid duha. Bab tentang fadlu salatid duha. Babu fadli salatid duha. Bab keutamaan salat sunnah duha. Kemudian yang akan dijelaskan pula oleh Imam Nawawi, sedikitnya berapa rakaat, paling banyak berapa rakaat, sedangnya berapa rakaat, dan anjuran untuk menjaga, memelihara salat sunnah duha. Yang patut untuk diperhatikan sebelum saya menjelaskan masalah ini, bahwa sholat sunnah duha itu bukan untuk sholat yang supaya rezekinya murah rezeki, bukan. Keliru. Ya. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita bagaimana bekerja, berusaha, kemudian berdoa pada Allah Ta'ala. Makanya janganlah sholat duha untuk murah rezeki. Sholat duha ini memiliki banyak keutamaan. Sholat duha itu. Ya. Orang-orang bukan muslim, tidak sholat duha pun rezekinya diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka luruskan niat-niat kita. Tapi mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan, ya, sehingga seorang atau banyak di antara kaum muslimin sholat witir itu untuk murah rezeki. Ya. Ada doanya khusus. Ya Allah, seandainya rezekiku di langit turunkan, seandainya di bumi keluarkan, seandainya jauh dekatkan, ya, dan seterusnya. Nah, setelah kita belajar, kita mengetahui ternyata sholat duha ya memiliki keutamaan. Keutamaannya besar. Ya. Nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang akan kita bahas pada bab ini. Tapi intinya bahwa sholat duha ada sholat al-awwabin. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengerjakan sholat duha ini akan sebagai pengganti sedekah yang harus kita berikan setiap hari. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah menyempurnakan ciptaan kita ini, ya, sehingga tubuh kita, fisik kita sempurna. Itu ada 360 tulang dan persendian. Kita harus bersedekah. Satu hari itu 360 sedekah. Ya. Kalau satu sedekah 1.000 rupiah, berarti kita harus mengeluarkan duit. Kalau itu diuangkan dengan 1.000 rupiah, berarti 360.000 setiap hari. Itu kalau 1.000 rupiah. Nah, kalau lebih dari itu, nah, untuk membayar sedekah yang 360 sedekah ini cukup dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Ya. Nanti akan ada hadisnya. Kemudian orang yang sholat duha, yaitu akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Cukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita melihat beberapa hadis tentang sholat sunnah duha ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami 3 ayamin min kulli syahrin. Awsani khalili.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku diwasiatkan oleh kekasihku, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Kata Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh kekasihku. Ini orang yang sangat beliau cintai, yaitu Rasulullah SAW. Apa wasiatnya? Bisyami thalathati ayamin min kulli syahr. Wasiatnya yang pertama, agar aku berpuasa setiap bulan 3 hari. Berpuasa setiap bulan 3 hari. Kemudian warok atai ad-duha. Wasiat kedua, aku diwasiatkan agar sholat duha setiap hari 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arkuda. Dan aku diwasiatkan agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wal itaru qabla an-naum, salat witir sebelum tidur, innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqad akhir al-lail. Jadi salat witir sebelum tidur itu dianjurkan bagi orang yang dia khawatir. Kalau tidak bisa bangun di malam hari atau menjelang subuh, di akhir malam. Kalau dia khawatir, maka dia sholat di awal waktu. Ya. Tetapi fa'in wathiqo. Kata An-Nawawi, seandainya seorang itu yakin bahwa dia bisa bangun di akhir malam sebelum subuh, dan dia bisa mengerjakan sholat witir saat itu, fa'akhirul lail afdal. Maka sholat witir di akhir malam itu adalah lebih afdal, lebih utama. Nah, sebagaimana kita telah jelaskan pada pembahasan sebelum ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wasiat seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mencintai para sahabat beliau mencintai umat beliau selalu mewasiatkan yang baik. Tidak ada satu kebaikan yang dengannya seorang dimasukkan surga, melainkan telah diajarkan, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pula satu keburukan yang menjerumuskan seorang ke neraka, melainkan sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah disampaikan oleh beliau. Tidak ada lagi hal yang baru dalam agama ini. Karena agama ini sudah sempurna. Maka jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Allah telah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum nikmati, wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna, dia tidak memerlukan tambahan-tambahan amalan. Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Rabbul Izzati. Allah Ta'ala mengatakan sudah sempurna Islam. Ya. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu 3 hal. Yaitu disunnahkannya dan juga kepada umat beliau puasa 3 hari setiap bulan. Ya, dalam beberapa riwayat yaitu tanggal 13, 14, 15. Pada setiap bulan Qamariyah, di saat bulan purnama, tanggal 13, 14, 15, kita dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi puasa-puasa sunnah ini banyak. Ya, ada puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ada puasa sunnah Senin Kemis, setiap Senin dan Kemis puasa sunnah. Ada puasa tiap bulan 3 hari. Ya. Nah, ini amalan-amalan tentu sesuai kemampuan. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mampu puasa Daud. Mengerjakan puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Silahkan lakukan bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu jangan maksakan dirinya. Ada yang lebih ringan dari puasa Daud, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kalau 1 bulan 4 minggu,
Ya, berarti dia berpuasa Senin Kamis itu menjadi 8 hari setiap bulan. Kalau tidak mampu juga puasa Senin Kamis, ambil 3 hari setiap bulan. Yaitu 13, 14, 15. Ya. Kalau juga tidak mampu, ada puasa tahunan. Ada hari Arafah, puasa hari Arafah. Ada puasa 10 Muharram. Ya. Dan yang lainnya. Jadi Islam ini agama yang mudah, tidak mempersulitkan umat. Dan amal-amal ibadah sunnah itu banyak. Kadang-kadang ada orang yang tidak mampu berpuasa. Bagi dia puasa itu berat. Ada ibadah yang lain. Ada sholat sunnah, sholat malam hari. Ya. Ada baca Al-Quran. Ada zikir. Ya. Dan seterusnya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan bagi umat ini banyak amalan-amalan ibadah selain yang wajib, ya. Kalau yang wajib harus. Tapi kita bicarakan yang tidak wajib, yang hukumnya sunnah. Banyak. Ya. Tinggal kita mau memilih mengerjakannya atau tidak. Ya, karena banyaknya amal-amal ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Jadi yang pertama, puasa sunnah setiap bulan 3 hari. Kemudian wasiat kedua yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu sholat sunnah duha. Sunnah duha 2 rakaat. Wa rakatai. Rakatai nanti 2 rakaat. Sholat sunnah duha. Ya. Dan di sini tidak disebutkan untuk murah rezeki. Ya, tidak. Tapi sholat duha, ya sholat duha. Kemudian yang ketiga, yaitu sholat witir sebelum tidur. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita bahwa sholat duha itu minimal 2 rakaat. Sholat sunnah duha itu minimal 2 rakaat. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita ya, tentang bagaimana Nabi alaihissalam mendidik umatnya untuk mampu mengekang diri dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Karena puasa itu adalah menahan diri kita dari hal-hal yang halal. Kita disuruh untuk menahannya pada batas waktu tertentu, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini dalam rangka melatih jiwa ini, membersihkan hati, yaitu ibadah puasa. Kemudian juga wasiat ini ya memberikan kepada kita pelajaran tentang perhatian Nabi alaihissalam kepada umat beliau. Ya. Beliau selalu mengajarkan kepada yang baik. Kemudian juga kita melihat sini sikap dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengerjakan wasiat Nabi alaihissalam. Ya. Beliau betul-betul memegang wasiat ini. Ausini khalili, ausani khalili. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat pada aku tentang 3 hal ini. Maka para sahabat dan orang-orang yang mengerjakan ya, dengan istiqomah apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian hadis yang berikutnya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian dan tulang belulang kita ini, setiap satu tulang dan satu sendi itu harus bersedekah. Ya, setiap hari. Contoh-contoh sedekah disebutkan di sini, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap seorang membaca subhanallah, subhanallah, satu subhanallah, satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap seorang mengucapkan alhamdulillah, satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap seorang mengucapkan la ilaha illallah, satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah.
Setiap sekali seorang mengatakan Allahu Akbar, itu dihitung satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun anil munkar shadaqah. Mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Nah, dari 360 itu semua bisa tertutupi ya dengan seorang mengerjakan 2 rakaat sunnah duha. Itu menutupi semua sedekah yang harus kita bayar, 360 sedekah. Ya, ini diantara keutamaan salat sunnah duha 2 rakaat. Makanya meskipun Nabi alaihissalam ya beliau tidak mengerjakan setiap hari sholat ini, namun para ulama menyebutkan berdasarkan hadis ini, kita dianjurkan mengerjakan sholat sunnah duha setiap hari minimal 2 rakaat. Insya Allah nanti kita jelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, dan sebetulnya sudah pernah dibahas masalah ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saatnya insya Allah setelah ini yaitu saatnya untuk tanya jawab. Demikian hadis-hadis Nabi SAW yang dapat dijelaskan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku, sahabat roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk yang pertama Ustadz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Bandung Ustadz. Pertanyaannya, kalau terlewat sholat witir sebelum subuh Ustadz, bolehkah sholat witirnya setelah azan subuh namun sebelum sholat subuh Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, tentang pertanyaan ini sudah dijelaskan tadi. Ya, jadi kalau seorang itu terlambat sholat witir karena dia bangun setelah adzan dikumandangkan, maka dia tidak mengerjakan witir. Ya, tetapi kalau dia sedang mengerjakan sholat witir, ya, misalnya dia mengerjakan sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat, sedang mengerjakan, kemudian dia mendengar adzan, maka sempurnakanlah. Ya, sempurnakan, selesaikan sholatnya itu. Tetapi kalau sudah dengar adzan, bangun, kemudian dia belum witir, lalu dia ingin witir setelah adzan, maka ini tidak dilakukan. Ya, dan tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Ya, kapan dilakukan? Sudah saya jelaskan tadi. Jika seorang terbiasa sholat witir 3 rakaat, kemudian suatu saat dia karena terlambat, atau karena ketiduran, atau karena suatu hal dia tidak mengerjakan yang 3 rakaat ini, maka dikerjakannya di waktu duha. Dikerjakan di waktu duha, tetapi jumlahnya bukan 3 rakaat. Disempurnakan, digenapkan menjadi 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dia terbiasa sholat witir 5 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat misalnya, atau 2 rakaat salam, tambah 3 rakaat, dia terbiasa melakukan hal itu, lalu kemudian dia ketiduran pada suatu malam, tidak mengerjakannya, maka dia lakukan di waktu duha, dengan menggenapkannya menjadi 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya dan juga banyak penanya yang menanyakan hal yang sama. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz masih dari pesan WhatsApp dari Tri di Padang Panjang Ustadz. Ingin bertanya, mana yang lebih utama Ustadz? Sholat witir 3 rakaat dilakukan 1 kali salam atau 2 kali salam? Kalau kita sholat witirnya 1 kali salam, tasyahudnya apakah iftiroz atau tawaruk Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Ini dibahas oleh para ulama tentang sholat witir yang 3 rakaat. Sholat witir yang 3 rakaat itu intinya adalah kita tidak dibolehkan menyamakan sholat witir yang 3 rakaat ini
seperti sholat maghrib. Gak boleh. Ya. Bagaimana cara supaya sholat witir yang 3 rakaat ini tidak sama dengan sholat maghrib? Ada 2 cara. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Cara yang pertama adalah mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam, dengan catatan ya tidak ada tasyahud yang pertama. Tasyahudnya, tahiyatnya hanya yang terakhir. Pada rakaat terakhir. 1 tahiyat. Maka tidak sama dengan sholat maghrib. Karena sholat maghrib ada 2 tahiyat. Ini cara pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian pada rakaat kedua duduk tasyahud. Kemudian salam. Lalu kemudian setelah salam berdiri lagi menambah 1 rakaat. Ini 2 cara untuk tidak menyamakan sholat witir yang 3 rakaat dengan sholat maghrib. Dengan 2 cara itu. Baik. Kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Wallahu alam, kami katakan bahwa dalam hal ini semestinya kita ini bisa melakukan kedua-duanya. Dalam arti malam ini ya dengan cara yang pertama. Mungkin yang berikutnya lagi cara yang kedua. Supaya apa? Kita mengerjakan semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kita mengerjakan beberapa cara itu. Selama itu ada dasarnya, ada landasannya. Maka boleh kita bergantian. Kadang-kadang ini dan kadang-kadang itu. Ya. Sama dengan misalnya doa iftitah. Ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukuratan wa asila, dan seterusnya. Ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, bacaan-bacaan ini yang banyak macamnya itu sebetulnya supaya kita ini betul-betul mengerjakan sunnah secara menyeluruh, ya sesekali baca ini, sesekali baca itu. Jangan hanya 1 tok. Ya. Tapi kita menghafal beberapa jenis, beberapa macam doa iftitah. Kadang-kadang baca yang panjang, kadang-kadang baca yang singkat. Intinya supaya kita mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sama hal dengan sholat witir tadi. Nah kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Apakah yang 3 sekaligus atau yang 2 satu? Kalau dilihat dari banyaknya pekerjaan, ya. Kalau dilihat dari banyaknya pekerjaan, ya. Maka cara yang kedua, 2 rakaat salam kemudian tambah 1, itu lebih banyak pekerjaannya. Ada tasyahud 2 kali di situ. Tasyahud yang pada 2 rakaat pertama dan tasyahud pada 1 rakaat terakhir. Dan semakin banyak amalan, semakin banyak bacaan, tentu lebih utama, lebih banyak pahalanya. Ya. Jadi kalau ditanya tentang mana lebih afdal, wallahu a'lam, dilihat dari pekerjaan sholat itu sendiri, ya antara 2-1 dengan 3 sekaligus, lebih banyak pekerjaan 2-1. Ya. Yang 2 rakaat plus 1 rakaat. Ini lebih banyak pekerjaan. Ya. Sehingga dari sisi itu lebih afdal. Tapi kalau seorang pun ingin yang 3 rakaat silahkan. Ya, 3 rakaat sekaligus. Kalau Anda bertanya pada saya, ya alhamdulillah kita kadang-kadang mengerjakan yang ini, kadang-kadang mengerjakan yang itu. Yani kadang 2-1, kadang 3 rakaat sekaligus. Supaya kita mengamalkan contoh-contoh dari Nabi SAW. Adapun duduknya, wallahu a'lam, ini juga masalah khilafiyah di antara ulama, ya. Tapi saya cenderung kepada duduk iftirash. Yang 3 rakaat duduknya iftirash. Tapi kalau seorang ingin duduk tawarruk, silahkan lakukan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW itu kalau duduk yang ada salamnya, duduknya tawarruk. Ya. Kalau beliau duduk tasyahud, yang ada salamnya, beliau duduk tawarruk. Maka ini masalah khilafiyah. Ya silakan ya lakukan mana yang mantap pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol penutup dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, serta memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh.
ilmu Islam ini luas. Dan tentu kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agamanya, untuk mengikuti sunnah dan ajaran tuntunan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu nikmat yang besar. Semakin mendalam kita terhadap Islam ini, maka kita akan semakin merasakan betapa nikmatnya Islam itu. Dan Islam ini agama yang mudah, agama yang tidak mempersulitkan hamba-hambanya. Dia membawakan ketenangan, dan ketenangan yang hakiki adalah ketenangan hati dan jiwa. Ketenangan di dunia ini. Nah, oleh karena itu mari kita bersyukur dan terus kita menuntut ilmu. Ya, terus kita menuntut ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin yang terkenal akan ketakwaan mereka, akan kebaikan mereka, akan kesolehan mereka, akan ilmu mereka. Kita mengikuti mereka, para ulama itu, agar kita mengikuti jalan yang lurus dan jalan yang benar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami haturkan jazakumullah khairan pada semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.